Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab Umdatul Ahkam, kajian kitab Umdatul Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, kajian Kamis malam Jumat, dan kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah kita termasuk yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tetap istiqomah di dalam berjamaah, istiqomah di dalam ngaji, dan istiqomah di dalam ibadah dan amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, diri kita di dalam keimanan, ketakwaan, di dalam istiqomah dalam ibadah kita dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, di mana di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama tafsir surat Ali Imran ayat 7. Ya, surat Ali Imran ayat 7. Silakan yang bawa Al-Quran atau HP bisa dibuka Qurannya di surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba. Ya, dan sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bisa maju, ngapunten jangan nutup pintu. Monggo maju saja. Dan sebelum kita melanjutkan kembali, ya, kita akan mengulang secara singkat apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, karena tafsir di ayat yang ke-7 kemarin kita belum selesai, ya, baru sampai wabtigha ta'wilih, ya. Di dalam ayat 7 surat Ali Imran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah, anzala, yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Apa Alkitab kemarin? Jadi maksud Alkitab di sini adalah Al-Quran, ya. Sekalipun, ya, kalau disebut Alkitab, ya, di zaman sekarang orang langsung pikirnya kemana? Ke Injil gitu, ya. Langsung misal mikirnya langsung ke Injil. Misal Pak Darwinto membaca Alkitab di Masjid Al-Islah. Nah, kira-kira orang-orang akan bertanya-tanya, ya Pak, ya. Wah, Pak Darwinto sekarang baca Alkitab. Sehingga orang langsung mikirnya membaca Alkitab berarti baca apa? Injil, kan?
Padahal Alkitab ini tidak hanya Injil. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, dan kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Kemarin kita sudah mengkaji di dalam Al-Qur'an ada berapa surat Bapak Ibu? 114 surat. Dari 114 surat itu ada berapa ayat? 6.666 ayat. Nah, 6.666 ayat ini terbagi menjadi dua macam atau dua bagian. Ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya, dari 6.666 ayat ini terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Bagian yang pertama atau macam yang pertama disebut dengan ayat muhkamat. Ya, minhu ayatun muhkamat. Yang pertama yaitu apa? Ayat muhkamat. Apa kemarin ayat muhkamat Bapak Ibu? Ayat-ayat yang isinya adalah pokok-pokok dalam keislaman, dalam keimanan. Ada halal dan haram, ada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, termasuk juga hudud, ya, hukum-hukum, ya, yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, termasuk an-nasikh, ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum yang sudah tidak berlaku. Nah, ini adalah bagian dari ayat muhkamat. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Dan inilah ummul kitab atau pokok dari Alkitab, pokok dari isi dari Quran. Ummul kitab kemarin ada 3 tafsiran atau 3 makna dari ummul kitab. Yang pertama yang dimaksud ummul kitab adalah aghlabul kitab atau mayoritas isi dari Al-Quran adalah ayatun muhkamat. Jadi ayat-ayat muhkamat. Ini arti dari ummul kitab yang pertama, aghlabuhu atau kebanyakan. Kemudian arti dari ummul kitab yang kedua adalah apa kemarin yang nyatat? Lauhil mahfud. Ya, lauhil wa indahu ummul kitab. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, dimaksud ummul kitab di sini adalah lauhil mahfud. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan ummul kitab adalah suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat disebutkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam samma surat Al-Fatihah bi ummil kitab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamai surat Al-Fatihah dengan ummul kitab atau induk atau pokok-pokok isi dari Al-Qur'an. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Bagian yang pertama disebut dengan ayat muhkamat, dan ini adalah hunna ummul kitab, pokok-pokok atau isi induknya dari Al-Qur'an. Kemudian bagian yang kedua dari 6.666 ayat, bagian yang kedua disebut dengan mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain disebut dengan mutasyabihat. Yang pertama tadi disebut dengan ayatun muhkamat, yang kedua disebut dengan wa ukharu mutasyabihat. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Nah, apa yang dimaksud dengan mutasyabihat? Makna dari ayat mutasyabihat sebagaimana yang disebutkan dinukil oleh Ibnu Katsir kemarin yang sudah kita kaji dalam tafsirnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dimaksud dengan wa ukharu mutasyabihat, mutasyabihat di sini adalah al-huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar, yaitu huruf-huruf yang terputus-putus di
awal-awal surat. Sebagaimana yang sering kita baca, kalau baca Al-Quran ada Qaf, ada Nun, ada Alif Lam Mim, ada Yasin, ada Alif Lam Ra, ada Kaf Ha Ya Ain Shad. Nah, ini adalah bagian dari ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat, yang dimana ayat-ayat mutasyabihat ini la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu tafsirnya atau takwil maknanya illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas pun beliau tidak tahu makna dari Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra, tidak tahu. Sekalipun beliau terkenal dengan turjumanul Quran, sahabat yang ahli dalam menerjemahkan atau menafsirkan dari isi-isi dari ayat-ayat Al-Quran. Karena keberkahan dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fid din. Jadi suatu saat Nabi pernah mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah dia Abdullah bin Abbas faqih dalam masalah agama atau faham dalam masalah agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ya Allah at-ta'wil. Yang dimaksud at-ta'wil di sini adalah tafsir dari Al-Quran. Jadi bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau saja tidak tahu arti dari Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ain, Shad, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini adalah termasuk bagian dari ayat mutasyabihat. Ini arti dari mutasyabihat yang pertama, huruf-huruf yang terpotong-potong. Kemudian arti dari ayat mutasyabihat yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak ada yang tahu takwil atau tafsir dari isi ayat itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi adalah huruf-huruf yang terpotong, nah sekarang yang kedua adalah tidak ada yang tahu makna atau tafsir dari kalimat yang disebutkan dalam ayat itu kecuali Allah. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Quran ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang Maha Rahman, Allah beristiwa alal arsy, di atas arsy. Sehingga tidak ada yang tahu bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menerjemahkan bagaimana itu arsy, bagaimana cara Allah beristiwa. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Jadi termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mentakwilkan atau tidak mentafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Sehingga khawatirnya apabila ditafsirkan atau ditakwilkan, maka seorang hamba ini akan terjatuh pada tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ketika disebut istiwa, sehingga orang ketika dia berusaha untuk mentasbih atau mentakwilkan, secara otomatis dia akan berpikiran sebagaimana istiwanya manusia atau istiwanya makhluk. Padahal dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, sehingga tidak ada yang bisa menafsirkan atau mentakwilkan arti dari istiwa. Begitu pula bagaimana arsy-nya Allah, tidak ada yang tahu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak ayat-ayat yang semacam ini. Nah, ini termasuk adalah wa ukharu mutasyabihat. Arti dari mutasyabihat yang kedua, yang tidak ada yang tahu makna dari kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian arti dari mutasyabihat yang kemarin sudah kita kaji, yang ketiga apa? Arti dari mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mansukh, ya, yang mansukhah atau yang hukum-hukumnya telah terhapus, ya, yang hukum-hukumnya telah terhapus, sehingga hukum-hukum yang telah terhapus ya tidak berlaku apabila sudah ada hukum yang baru. Hukum yang baru ini namanya muhkamat. Hukum-hukum yang telah terhapus namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ya, banyak syariat-syariat yang dulunya perintahkan seperti ini kemudian dilarang, dihapus dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan adalah ini bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Yaitu adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun. Apa kemarin zayghun? Al-mail, inhiraf ila dhalalah. Yaitu apa? Berpaling atau condong atau menyimpang pada kesesatan. Ini arti dari zayghun. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan pada kesesatan, ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Maka dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Jadi tidak, yang dilakukan adalah tidak dikerjakan, tidak diamalkan ayat muhkamat, justru malah dia lebih banyak apa? Mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Padahal ayat-ayat mutasyabihat tadi apa Bapak Ibu? Tidak ada yang tahu makna atau tafsirnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mereka? Minhu ibtigha al-fitnah. Tujuannya adalah untuk apa? Mencari fitnah. Bagaimana umat Islam ini apa? Bingung. Oh, ini kok kayak gini, maksudnya gimana ini? Loh, Allah itu kok istiwa di atas arsy. Berarti Allah itu butuh tempat. Nah, misal itu. Ada yang bertanya-tanya semacam ini, padahal ini pertanyaan tidak perlu disampaikan atau tidak perlu difikirkan. Oh, Allah beristiwa di atas arsy. Berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Nah, ini adalah termasuk ibtigha al-fitnah, mencari-cari fitnah, sehingga membuat umat Islam bingung. Padahal itu adalah sebuah perkara yang tidak perlu ditanyakan, karena kemampuan akal kita terbatas, tidak sampai dalam hal ini. Wah, ini kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah nggak jadi Allahu Akbar. Arti dari Akbar kan yang maha besar. Berarti arsy ini lebih besar dari Allah. Kalau Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini adalah jatuh pada tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah laisa kamitsli syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Maka ini tujuan dari orang-orang yang condong di dalam hatinya ada kesesatan. Maka mereka mengikuti ayat mutasyabihat dan tujuannya apa? Ibtigha al-fitnah, untuk mencari-cari fitnah. Minhu ibtigha al-fitnati wabtigha ta'wilih, dan berusaha untuk mentakwilkan. Padahal tidak ada penjelasan tafsirnya. Para sahabat saja tidak menafsirkan. Para tabi'in atau tabi'ut tabi'in tidak ada yang menafsirkan. Tapi ibtigha al-fitnah, dia mencari-cari fitnah, wabtigha ta'wilih, dan apa? Mencari-cari takwilnya. Kalau ibarat orang Jawa otak atik kemarin ya, tak atik gatuk, padahal ora gatuk gitu. Karena nggak boleh menafsirkan ya ayat-ayat Allah tidak sesuai dengan penafsiran dari Nabi atau para sahabat ya radhiyallahu anhum, maka tentu ini adalah termasuk tafsir yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan jauh dari makna yang benar. Maka kenapa kita ngaji tafsir ini ya? Kita berpatokan dengan
kitab tafsir Ibnu Katsir supaya apa? Supaya apa yang kita kaji pun sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wabtigha'a ta'wilih, mencari takwilnya, ditakwil ke dewe, ditafsir ke dewe. Nah ini nggak boleh padahal. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apa artinya? Tidak ada yang ya'lam, tidak ada yang tahu ta'wilahu, takwilnya. Artinya tidak ada yang tahu takwil dari ayat-ayat mutasyabihat. Kalau muhkamat sudah jelas hukumnya. Ya, jadi ayat-ayat muhkamat sudah jelas. Ya. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mencari takwilnya adalah terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini termasuk bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya, tafsirnya illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Adapun orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi, arti dari ar-rasikhuna fil ilmi adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu agama atau para ulama. Apa sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Apa sikap ahlul ilmi, orang yang berilmu terhadap ayat-ayat mutasyabihat dan terhadap ayat-ayat Allah? Yaquluna amanna. Mereka mengatakan amanna, kami beriman. Artinya cukup kami mengimani apa yang difirmankan Allah, tanpa harus mentakwilkan, tanpa harus mentasbih Allah dengan makhluk. Karena ini adalah termasuk dilarang, nggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Kayak tadi istiwa, arsh, itu bagaimana istiwanya, bagaimana arsh. Maka tidak perlu ditakwilkan atau disamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Jadi orang-orang yang berilmu saja mereka mengatakan apa? Amanna. Cukup kami mengimani apa yang difirmankan Allah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kullun min indina, semuanya adalah datangnya dari Allah. Jadi baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat, kullun min indi rabbina, semuanya adalah ayat-ayat yang Allah turunkan, datangnya dari Allah. 6.666 ayat ini semuanya dari Allah. Tidak ada satupun ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah firman Allah. Annal Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapannya Allah. Walaysa bimakhluqin, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Walaysa bimakhluk, dan bukan makhluk. Nah ini. Jadi Quran adalah isinya kalamullah. Kullum min indi rabbina. Semuanya baik ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang yadzakkar. Apa yadzakkar? Mudzakarah. Apa mudzakarah? Mengingat atau mengambil pelajaran, mempelajari lebih dalam. Nah, artinya apa? Mempelajari makna tafsir dari Al-Quran, kayak kita yang kaji ini. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari mudzakarah.
Bagian dari apa? Memperdalam Al-Quran. Karena fungsi dari Al-Quran ya tidak hanya sekedar dibaca, tapi Al-Quran juga harus difahami isinya. Dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya, difahami isinya, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebagaimana hadis yang sudah pernah kita kaji, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seorang dengan ahlul Quran, siapa ahlul Quran, Bapak Ibu masih ingat? Siapa ahlul Quran? Orang kalau disebut ini orang Ustadz ini adalah ahlul Quran. Apa arti dari ahlul Quran? Ini orang ini ahlul Quran. Apa? Pintar baca Quran. Terus apa lagi? Hafal Al-Quran, ya kan? Padahal fungsi dari Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dibaca dan dihafal. Karena dimaksud dengan ahlul Quran dalam hadis Nabi mengatakan alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi Al-Quran itu harus diamalkan. Jadi orang ya tidak hanya cukup menghafal dari Al-Quran, tapi harus mengamalkan. Pertanyaannya adalah bukan sebanyak apa ayat-ayat atau surat yang telah kita hafal. Yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah sebanyak apa ayat-ayat Al-Quran yang telah kita amalkan isinya, yang telah kita kerjakan isinya. Nah itu, karena itulah yang dimaksud dengan ahlul Quran, orang yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Tidak hanya sekedar rajin baca Quran, tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi apa? Dia benar-benar mengamalkan isi dari Al-Quran. Tidaklah ada ayat yang dia baca, yang kita baca, kecuali kita telah memastikan diri kita telah mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam ayat tersebut. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tidaklah beliau menulis satu hadis dalam kitab beliau kecuali beliau telah sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Jadi sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum nulis satu hadis saja dalam kitab beliau, kumpulan hadis yang beliau kasih judul Sahih Al-Bukhari. Sehingga kita juga harusnya seperti itu. Tidaklah ada ayat dari Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji, kecuali kita telah mengerjakan atau mengamalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan ahlul Quran. Maka insya Allah ya, sebagaimana kita telah mengkaji tafsir dari surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, alhamdulillah sudah hatam ya. Yang hatam yang ikut dari awal sampai akhir. Kemudian kita masuk lagi surat Ali Imran. Maka pertanyaan besarnya pada diri kita masing-masing adalah sudah sejauh manakah kita telah mengamalkan ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Hukum-hukum Allah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, apakah kita sudah mengerjakannya atau belum? Atau jangan-jangan ada yang kita tinggalkan, atau ada larangan yang kita langgar. Nah ini, maka ayo jadilah kita sebagai ahlul Quran yang mengamalkan isi dari Al-Quran. Wa ma yadzakkar, tidaklah ada orang yang mendalami ilmunya atau mendalami makna ayat-ayat dari Al-Quran, berusaha mengkaji, ya, memaknai, ya, memahami makna dan tafsirnya, illa ulul albab, kecuali dialah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang diberikan Allah al-albab, akal fikiran. Lubbun itu artinya akal. Jadi tidaklah orang-orang memikirkan ayat-ayat ini kecuali orang-orang yang punya akal fikiran. Nah ini termasuk, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah dengan ulul albab, orang yang diberikan Allah akal fikiran,
yang akal fikiran ini kita gunakan untuk kebaikan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ayat yang selanjutnya. Surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana, ini doa yang masyhur ya. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sudah hafal dengan doa ini. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini adalah doa yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga hati kita agar kita tetap pada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hambanya yang istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam ketaatan, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan kita. Karena berapa banyak orang yang beriman kepada Allah kemudian dia tidak beriman kepada Allah. Berapa banyak orang yang sudah istiqomah di dalam ibadah dan amal solihnya, kemudian tidak lagi istiqomah dalam ibadah dan amal solihnya. Sebagaimana saat ini kita istiqomah ngaji, ya, mudah-mudahan kita juga dijaga Allah agar kita tetap istiqomah ngaji. Karena berapa banyak orang yang sudah istiqomah ngaji, kemudian nggak ngaji lagi. Sudah istiqomah jamaah, gak jamaah lagi. Mungkin ini juga kita yang kemarin Ramadan istiqomah ke masjid ya kan, selalu ya sholat di masjid berjamaah, terutama sholat isya karena ada tarawehnya. Maka ayo Bapak Ibu, kita istiqomahkan kembali kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Baca Al-Quran yang sudah kita rutinkan, bahkan kita punya target sehari 1 juz ya, atau berapa juz di bulan Ramadan kemarin. Jangan sampai berhenti ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, lanjutkan. Nah, ini adalah termasuk apa? Orang-orang yang diberikan Allah istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ibadah dan amal salihnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kalau kita terjemahkan, terjemahannya adalah Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Itu terjemahannya. Nah, apa tafsir dari ayat ini? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Rabbana la tamilha anil huda. Ya Allah, janganlah engkau al-mail. Al-mail ini adalah condong. Janganlah engkau condongkan ya hati kami yang awalnya adalah anil huda, dari hidayahmu ya Allah, ba'da id aqamtaha alaihi, setelah engkau jadikan kami aqamtaha, istiqomah. Jadi setelah engkau jadikan kami istiqomah, wala taj'alna kalladzina fi qulubihim zayghun, janganlah engkau jadikan kami sebagaimana orang-orang yang di dalam hatinya ada zayghun. Apa zayghun tadi? Ada condong pada kesesatan, pengen maksiat. Nah, ono kancane apa? Ono kancane maksiat, pengen jajal, pengen nyoba, atau pengen iseng-iseng
atau pengen penasaran. Nah, ini ada nggak ini? Nah, balaku tuh misal apa? Tuh delok dangdutan. Nah, akhirnya aku tak melu delok dangdutan, delok wae. Nah, lihat orang joget-joget. Ya, atau ada misal teman-temannya pada karaokean di klub malam. Tak pengen melu ada reuni teman-teman di situ. Sedino wae sepisan tok kok, Dek. Nah, misal itu. Nah, ini termasuk apa? Orang-orang yang dikhawatirkan, diingatkan Allah di dalam ayat ini. Ya, wala taj'al kalladzina fi qulubihim zayghun. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan untuk mengikuti kesesatan. Jangan sampai. Jadi ada rasa pengen, ada rasa penasaran, ya, itu jangan sampai. Karena ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ma tasyabaha minal Qur'an. Nah, termasuk tadi yang ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah. Walakin tsabbitna ala siratikal mustaqim, kata Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan walakin tsabbitna ala siratikal mustaqim. Akan tetapi ya Allah, tsabbitna. Apa tsabbitna? Teguhkanlah hati kami ya Allah. Teguhkanlah diri kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang punya apa? Punya tatsbit, punya kemantapan untuk mengikuti kebenaran. Ya, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan tentang bagaimana nanti kondisi seorang hamba di alam kubur. Karena nanti ketika orang sudah dikuburkan, maka akan didatangi malaikat, ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka orang-orang yang rajin ibadah, rajin beramal saleh, orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan keteguhan, kemantapan di dalam ucapannya. Kalau di dunia sangat mudah bagi kita untuk selalu mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku Muhammad. Maka orang yang istiqomah dalam iman dan amal salihnya ini, maka nanti di alam kubur pun akan dimudahkan Allah. Yusabbitullahu alladhina amanu minkum. Akan diberikan tatsbit, keteguhan dalam ucapan. Yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Bil qauli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, dengan ucapan yang teguh, ucapan yang tetap. Nah, ini fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia, wa fil akhirah, di dalam kehidupan akhirat. Dan kuburan itu adalah pintu akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Annal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama kali dari tempat persinggahan di akhirat. Sebagaimana yang ada di depan Masjid Al-Islah, itu ada banner besar. Itu ada tempat-tempat yang akan nanti kita singgahi di kehidupan akhirat. Nah, setelah kehidupan dunia, tempat yang pertama kali akan kita singgahi namanya apa? Alam kubur. Nah, maka alam kubur itu termasuk apa? Tempat pertama kali dari kehidupan akhirat. Sudah masuk akhirat orang, bukan lagi di kehidupan dunia. Kemudian Nabi mengingatkan umatnya, fa in naja fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang di tempat yang pertama ini dia lulus,
Artinya lulus dari azab kubur, lulus untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, ya. Fama ba'dahu aisaru minhu, maka nanti tempat-tempat yang selanjutnya aisaru minhu, akan jauh lebih mudah. Jadi ibarat orang baru tingkatan yang pertama saja udah gagal, maka dia akan kesusahan, sulit untuk naik tingkatan yang selanjutnya. Karena semakin tinggi nanti akan semakin berat ujiannya. Sampai nanti ketika mendekati surga atau neraka, itu ada orang akan melewati sirat, akan melewati titian. Yang disebutkan oleh Nabi, tipisnya sirat itu jauh lebih tipis daripada rambut yang dibelah menjadi 7 bagian. Bayangkan, rambut wae tipis. Sehingga kita nggak akan bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan kita. Maka kuburan awwalu manzilin min manazil akhirat, tempat persinggahan pertama kali dari tempat-tempat persinggahan di akhirat. Siapa yang lulus, dia akan lulus. Urusan yang saja akan jauh lebih mudah. Tapi kalau tempat yang pertama kali ini udah gagal, fama ba'dahu as'aba minhu, maka perjalanan yang selanjutnya akan jauh lebih berat. Maka di antara doa yang senantiasa dipanjatkan Nabi selalu memohon kepada Allah, sebagaimana doa yang beliau baca ketika tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri. Nabi loh Bapak Ibu, Nabi saja berlindung kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Apalagi kita, yang kita nggak dijamin surganya. Kita nggak tahu apakah nanti di akhirat nanti kita masuk surga atau neraka. Tergantung diri kita, tergantung Allah nanti. Maka Nabi selalu berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, inni sesungguhnya aku ya Allah, a'udzubika. Apa a'udzubika? Ta'awudz. Apa ta'awudz? Memohon perlindungan. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Nah ini salah satu hal yang harus kita khawatirkan adalah tentang azab kubur. Maka di dunia inilah salah satu kesempatan dari Allah untuk kita memastikan diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diazab kubur. Apa? Ngantuk. Ngantuk. Nah, pastikan diri kita tidak termasuk orang-orang yang kena azab kubur. Karena banyak orang-orang yang akan diazab kubur nanti. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, di antara salah satu sebab mayoritas orang diazab kubur itu karena apa? Karena gara-gara urusan kencing yang nggak benar. Loh, bayangkan, urusan kencing aja itu menjadi sebab orang diazab kubur. Loh, kenapa kok urusan kencing menjadi sebab orang diazab kubur? Satu, karena orang yang kencing ya sering kalinya dia tidak istinja, tidak bersih, tidak membersihkan diri setelah kencing. Terutama ngapunten ini yang sopir-sopir antar kota, antar provinsi, ya, asal kencing sembarangan pinggir jalan. Nah, ini juga, sehingga ini apa? Ini mendatangkan mudarat untuk orang lain. Karena kencing itu adalah salah satu hal yang nggak boleh sembarangan. Karena itu juga ada bakterinya, ada penyakitnya. Nggak boleh sembarangan kencing. Kita sudah pernah mengkaji juga hadis ya dari Nabi SAW, larangan khusus nggak boleh buang hajat di mana? Di bawah pohon, tahta sajarah al-musmirah, di bawah pohon yang sedang berbuah, ya kan? Nggak boleh buang hajat di mana lagi? Di orang-orang lalu lalang ya, di jalan, di pinggir jalan. Nggak boleh buang hajat di sungai atau anhar,
ya, di sungai yang mengalir. Ya, kadang kala orang dianggap hal ini hal yang biasa, ya kan? Di sungai, pipis di sungai. Atau kalau enggak atau pipisnya di sungai, apa? Buang hajatnya di kamar mandi, pembuangannya dibuang ke sungai. Nah, ini termasuk sebab dari azab kubur. Kalau kencing saja menjadi sebab orang diazab kubur, bagaimana dengan dosa orang yang BAB sembarangan? Bagaimana dengan dosa orang menipu, berdusta, korupsi, apalagi mencuri, dosa-dosa yang lain, dosa zina, dosa apa lagi, semuanya tentu azabnya akan jauh lebih berat. Naudzubillah. Maka ini adalah salah satu hal yang Nabi berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan adalah apa? Ujian-ujian kehidupan. Baik fitnah yang ujian-ujian yang dianggap buruk bagi manusia, padahal itu yang terbaik bagi Allah. Kita berlindung dari ujian-ujian kehidupan. Atau fitnah kehidupan yang lain adalah termasuk bagian dari fitnah itu adalah harta. Harta kekayaan itu adalah fitnah dari Allah, ujian dari Allah. Jabatan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika mendapatkan jabatan, ya, mendapatkan sesuatu yang mungkin membanggakan, diuji Allah dengan kekayaan, itu sebenarnya bukan pujian, tapi itu ujian. Beda P toh ya. Pujian dengan ujian. Kadang orang merasa senang ketika dipuji, ya, ketika dia memiliki harta yang melimpah atau punya jabatan yang tinggi, dipuji-puji oleh manusia. Padahal ini sebenarnya bukan pujian. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fitnah kehidupan. Termasuk juga anak, ini adalah fitnah kehidupan, ujian kehidupan. Anak, pasangan. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sungguhnya pasanganmu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian dari Allah. Jangan dikira kita punya pasangan itu bukan ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Pasangan dan anak-anak itu adalah fitnah. Harta kekayaan itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berlindung kepada Allah. Wa min fitnatid dunya wal mamat. Fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Tadi fitnah kematian termasuk apa? Azab kubur. Termasuk nanti proses selanjutnya di akhirat. Itu termasuk ujian-ujian kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya Dajjal. Nah, inilah yang selalu Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berlindung kepada Allah. Walakin tsabbitna ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah aku ya Allah ala siratikal mustaqim, pada jalanmu yang lurus, jalanmu yang benar. Nah, ini. Wadinikal qawim, dan agar aku tetap dalam agamamu ya Allah, yang qawim, agama yang benar. Karena berapa banyak orang yang sudah beragama Islam, naudzubillah, akhir-akhir ayatnya apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Kayak siapa? Hah? Ada nggak? Banyak. Kayak berapa setahun yang lalu kalau nggak salah, ada nenek-nenek usia 73 atau berapa, keluar dari agama Islam. Ya, Bu siapa itu namanya? Nah,
Ada juga yang terkenal ya, yang lawan debatnya Pak Iksan Mokokinta, siapa? Saifuddin siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu dulunya Islam dia. Tapi murtad dari agama Islam. Justru malah sekarang apa? Menjadi apa? Pendeta. Dia memusuhi Islam. Membuat umat Islam ragu terhadap keimanannya. Na'udzubillah. Nah, ini fi qulubihim zaygun tadi. Di dalam hatinya ada kesesatan, condong pada kesesatan. Maka sabbitna ala siratikal mustaqim. Maka teguhkanlah kami untuk mengikuti jalanmu yang benar. Teguhkanlah kami di dalam ketaatan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, sebutkan oleh Ibnu Katsir, sami'tu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tahaddatsa anna Rasulullah kana yukthiru fi du'aihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling sering, paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muqallibal qulub, ya Allah, engkaulah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku untuk tetap di atas agamamu. Artinya apa? Istiqomah. Istiqomah di dalam ketaatan. Kalau sudah istiqomah jamaah, ya istiqomahlah berjamaah selalu. Yang sudah istiqomah ngaji, maka memohonlah kepada Allah agar diberikan Allah kemampuan untuk tetap istiqomah ngaji. Karena memang kadang-kala ada ujian memang. Karena dalam ketaatan itu mesti ada ujiannya. Ono wae ujiannya, ya kan? Seperti itu. Mau jamaah ada saja ujiannya, mau ngaji ada saja ujiannya. Nah, sehingga disinilah kita harus selalu mohon kepada Allah agar Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang diberikan tatsbit, istiqomah di dalam keimanan dan ketakwaan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami di sisimu rahmah. Apa rahmah ini Bapak Ibu? Ibnu Katsir mengatakan rahmah tasabbut fi biha qulubun tasabbut fi qulubihim, yaitu apa? Tasabbut, ada ketetapan keimanan di dalam hati. Tasbit tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ada keteguhan di dalam keimanan. Itu artinya rahmat. Jadi rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah itu tidak hanya sekedar apa? Dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, ya, dikasih pasangan, dikasih harta, dikasih rumah, dikasih mobil. Itu bagian dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah yang jauh lebih berharga adalah keimanan. Itulah rahmat Allah yang terbesar. Rahmat Allah yang terbesar kepada seorang hamba adalah keimanan. Maka di dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ada dua nama Allah. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Dua kalimat ini diambil dari kata rahmat. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Masih ingat nggak? Dulu pernah kita kaji nih. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Apa Bapak Ibu? Rahman artinya adalah
rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Semuanya dapat rahmatnya Allah. Bisa bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, jantungnya bisa berdetak, berfungsi dengan baik. Ya, seluruh anggota tubuhnya berfungsi dengan baik. Ini bagian rahmatnya Allah kepada seluruh makhluk. Dikasih rizki, ya. Karena Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah enggak menyebut rizkinya hanya untuk orang yang beriman, enggak. Semua yang hidup di muka bumi telah dijamin rizkinya oleh Allah. Jadi tidak hanya orang yang beriman, tapi semuanya, termasuk orang-orang kafir yang tidak sholat, ya kan, yang tidak beriman kepada Allah, mereka tetap dapat rezeki dari Allah. Nah, ini arti dari nama Allah Rahman. Allah yang Maha Rahman. Rahmatnya Allah yashmal li jami'il khalqihi, mencakup atau untuk seluruh makhluknya. Kemudian arti yang kedua rahim. Rahim di sini Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan warrahim khassatun bil mu'minin. Rahim ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Apa? Yaitu tadi istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam amal saleh, istiqomah dalam ibadahnya, dalam ketaatan ketakwaannya kepada Allah. Itulah rahim, rahmatnya Allah, dan hanya khusus orang-orang yang beriman. Nah, ini arti dari rahmat. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau ya Allah anta al wahhab. Apa wahhab? Engkaulah yang maha pemberi. Engkaulah yang maha pemberi. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Bahkan sesuatu yang kita tidak minta Allah kasih. Ya, segala sesuatu yang tidak kita minta Allah kasih. Ya, ini menunjukkan bahwa rahmatnya Allah amat luas. Wa inna rahmataka, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rahmataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa yang telah kami perbuat. Artinya ampunan Allah lebih besar dari maksiat yang dilakukan seorang hamba. Sehingga apa? Sebanyak apapun maksiat seorang hamba, maka rahmat ampunan Allah jauh lebih luas. Nah, ini termasuk rahmat Allah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini kita cukup di ayat ke-8. Insyaallah besok kita masuk di ayat yang ke-9. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ada pertanyaan? Oke. Bismillah. Ustaz, pernah boleh mensedekahkan orang meninggal? Bagaimana hukumnya mensedekahkan, menginfakkan orang yang sudah meninggal? Dapat pahala. Ya, kita berinfak untuk ibu kita, bapak kita, untuk saudara kita, dapat pahala. Suatu saat Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat, amakola, ya, sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku punya harta kekayaan dan dia meninggalkan harta. Atasaddaqu anha halaha tujar, atau apakah ketika aku bersedekah untuknya dengan harta ini, apakah ibuku dapat pahala ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi? Naam, ibumu dapat pahala. Sehingga dengan hadis ini menjadi landasan dalil bahwa boleh kita bersedekah dengan atas nama orang lain. Sebagaimana yang diprioritaskan adalah orang tua.
Dan ini termasuk nikmat orang tua ketika memiliki anak yang soleh dan solihah. Ketika orang tua yang meninggal, anaknya ketika bersedekah dan beramal soleh, maka orang tua pun dapat pahalanya. Ketika orang tua meninggalkan harta dan harta itu digunakan untuk berinfak, ya, untuk zakat, untuk sedekah, untuk wakaf, apapun, maka orang tua pun dapat pahala. Nah, ini termasuk nikmat ketika kita sebagai orang tua punya anak soleh dan solehah. Karena mereka lah nanti yang akan melanjutkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, padahal dalam surat Al-Jasiyah ayat 15 dijelaskan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri, barang siapa yang mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Iya, jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu saling menyempurnakan atau saling melengkapi. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak akan pernah mendapatkan bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku, ya, bagaimana cara sholat. Yang ada dalam Al-Quran adalah perintah untuk sholat. Nah, detailnya isi dari Al-Quran itu dijelaskan juga di dalam hadis-hadis. Sehingga apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustahil bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena apa yang diucapkan Nabi itu juga adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa saja yang diucapkan oleh Nabi tidaklah diucapkan dengan hawa nafsunya, bukan keinginan dari Nabi. In huwa illa wahyu yuha, kan tapi itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang diucapkan Nabi, dilakukan Nabi, itu juga menjadi landasan hukum di dalam Islam. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Monggo. Di dalam kita berdoa di sini kan Rabbana qulubana, ya. Nah, qulubana ini terus diteruskan ada bentuk ana, terus ada seguana, itu gimana? Itu kan qulubana ya kan. Terus itu diteruskan ada dokana, qulubana, terus apa? Seguana itu. Nah, itu gimana Pak? Jadi dirasakan dulu saya. Al-Quran itu kan qulubana ya. Masalahnya itu qulub gitu loh Pak. Qulubana itu maksudnya qulub. Jadi kalau dok kalau segol macam-macam. Iya. Ya. Bagaimana hukum mengucapkan Rabbana Rabbana la tuzigh qulubana? Dok ana. Ya, enggak boleh lah. Wah, ini sama saja Pak. Memplesetkan, mempermainkan Al-Qur'an. Ya. Nanti ada Rabbana atina, ati. Ya. Nanti atiku kan enggak boleh kayak gitu. Atina ditafsirkan terjemahkan ati sapi, ati sapina gitu ya. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi Rabbana la tuzigh qulub. Qulub itu berasal dari kata qalbun. Qalbun artinya hati. Jadi tidak artinya qulub itu artinya bukan kulub, sego kulub. Ya. Nah, ini maka nggak boleh ya. Ini apa, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh. Ada lagi? Sampun? Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Jangan pulang dulu karena ada hidangan yang kita akan nikmati setelah ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma
kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.